warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga kita selalu sehat walafiat ya. Nah, kembali lagi di YouTube channel aku, Syifa Khoiri Aini. Nah, dalam masa pandemi ini kita harus selalu jaga kesehatan dan jangan lupa pakai masker dan selalu cuci tangan saat beraktivitas maupun sesudah beraktivitas. Nah, di video kali ini aku akan memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan kurikulum, yaitu aku akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum sesuai dengan perkembangan anak. Nah, sebelumnya aku dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini PIAUD semester 3 kelas A dengan NIM 1908108018. Nah, aku berkuliah di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, daripada terus basa-basi, yuk mari kita simak penjelasannya. Penjelasan tentang pengembangan kurikulum sesuai perkembangan anak. Dari banyak literatur mengungkapkan bahwa dalam mengembangkan kurikulum PAUD harus sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak, yaitu dikenal dengan konsep Developmentally Appropriate Present atau yang disingkat DAP. Konsep ini mengutamakan bahwa pendidikan pada umumnya harus berpihak kepada anak. Artinya, mengutamakan kepentingan anak, baik dilihat dari perkembangan, minat, dan kemampuannya yang menjadi keunikan setiap individu anak. National Association for the Education of Young Children atau NASYI mengemukakan bahwa kurikulum PAUD harus sesuai dengan perkembangan anak yang tentunya berdasarkan pada teori, penelitian, dan pengalaman yang diketahui mengenai bagaimana anak berkembang dan belajar. Selanjutnya ada hakikat DAP. Hakikat DAP ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada konsep DAP dan yang kedua ada prinsip-prinsip pengembangan DAP. Nah, yang pertama ada konsep DAP. Pengertian konsep DAP ini ada beberapa bagian. Yang pertama, konsep DAP diperkenalkan lebih dari 20 tahun yang lalu oleh National Association for the Education of Young Children atau NASYI. DAP merupakan program untuk melayani anak-anak dari lahir sampai dengan usia 8 tahun dan keluarganya. Yang kedua, DAP adalah desain pengembangan kurikulum yang mengacu pada ilmu pendidikan yang menyepakati perlunya disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak. Dan yang ketiga, DAP adalah seperangkat pedoman yang menyarankan konten atau isi kurikulum dan dalam praktiknya memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan setiap anaknya. Nah, konsep DAP ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kesesuaian dengan usia. Yang kedua, kesesuaian dengan individu anak. Dan yang ketiga, kesesuaian dengan kondisi sosial dan budaya anak. Konsep DAP yang pertama yaitu kesesuaian dengan usia. Praktik yang sesuai dengan perkembangan usia anak adalah praktik pendidikan yang dikembangkan berdasarkan pada teori yang menetapkan tahapan perkembangan manusia secara universal, khususnya aplikasi pada kehidupan 8 tahun pertama. Nah, contoh gambar di bawah ini yaitu tentang toilet training. Nah, kenapa tentang toilet training? Karena pada usia 8 tahun pertama itu anak masih belum bisa buang air besar secara mandiri. Jadi kita harus perlu memberikannya edukasi seperti toilet training itu. Nah, yang kedua yaitu kesesuaian dengan individu anak. Praktik yang sesuai dengan individu anak adalah praktik pendidikan yang selaras dengan pola pertumbuhan dan perkembangan setiap anak secara personal, termasuk sesuai dengan kekuatan gaya belajar, minat, pengalaman, dan potensi anak secara keseluruhan. Nah, contoh gambar di bawah ini adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, anak-anak berkebutuhan khusus ini harus diberikan pendidikan inklusi. Nah, karena itu akan mengembangkan minat dan potensi pada si anak tersebut.
Yang ketiga, ada kesesuaian dengan kondisi sosial dan budaya anak. Praktik yang sesuai dengan budaya kehidupan anak mengakui bahwa anak berasal dari salah satu keluarga dan masyarakat yang memiliki budaya masing-masing dalam kehidupannya. Nah, cara memperkenalkan budaya terhadap anak usia dini yaitu dengan cara berkunjung ke museum-museum atau berkunjung ke candi-candi yang ada di Indonesia. Nah, selain itu, kita bisa memperkenalkan permainan-permainan tradisional yang ada di Indonesia. Nah, permainan tersebut kan bisa dimainkan di dalam rumah bersama keluarga-keluarganya, atau kita bisa memperkenalkan tarian tradisional yang ada di Indonesia. Nah, kita lanjut ke bagian kedua, prinsip-prinsip pengembangan DAP. DAP sebagai suatu pendekatan menekankan perlunya pendidikan menciptakan program dan lingkungan berdasarkan pada hasil penelitiannya terkait dengan kebutuhan perkembangan setiap anak, baik dilihat dari kemampuan, minat, maupun perkembangannya bagi setiap anak. Nesi mengemukakan bahwa DAP memberikan pedoman berupa konteks untuk menciptakan program dan lingkungan belajar yang terbaik bagi anak usia dini. Nah, selanjutnya terdapat 5 area kunci yang dapat digunakan untuk membuat keputusan dalam mengembangkan kurikulum berbasis DAP. Kelima area kunci yang dimaksud yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan komunitas peduli terhadap anak. Yang kedua, mengajar untuk memperkaya perkembangan dan belajar anak. Yang ketiga, merancang kurikulum untuk mencapai tujuan penting. Yang keempat, membangun hubungan timbal balik dengan keluarga anak. Dan yang kelima, menilai perkembangan dan belajar anak-anak. Selanjutnya, DAP memiliki 12 prinsip. Yang pertama, pendidikan mengembangkan hubungan yang hangat dan peduli terhadap anak. Yang kedua, pendidik mengakui perilaku positif anak-anak. Yang ketiga, program difokuskan untuk whole child. Yang keempat, program melayani kebutuhan belajar semua anak. Yang kelima, memberdayakan lingkungan indoor dan outdoor yang aman dan menstimuli. Yang keenam, anak-anak memiliki banyak kesempatan untuk belajar dengan hands-on aktif yang relevan dan bermakna bagi mereka. Yang ketujuh, anak-anak adalah pengambilan keputusan dalam aktivitas belajarnya. Yang kedelapan, anak-anak memiliki banyak kesempatan untuk bermain sepanjang hari. Yang kesembilan, pendidikan intensional dalam mengajarnya. Kesepuluh, aktivitas belajar diarahkan pada lebih dari satu disiplin. Yang kesebelas, asesmen berlangsung terus-menerus sepanjang hari dan mengarah pada semua domain perkembangan. Dan yang terakhir, yang ke-12, pendidik membangun hubungan dua arah yang positif dengan keluarga dan anak-anak. Nah, cukup sekian penjelasan dari aku tentang pengembangan kurikulum sesuai perkembangan anak. Ya, mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini supaya aku terus membuat konten-konten edukasi yang lainnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.